Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Iya, tadi sama siapa kesini Zira? Tadi diantarin teman Kak. Dari teman. Terus sekarang temannya Pergi. pergi. Ini Zira yang chat kakak kemarin ya? Iya Kak. Chat kakak kemarin. Udah sarapan belum? Udah sih, tapi sih belum. Belum makan siang ya? Baru sarapan tadi pagi. Atau mau makan dulu? Ada deh Kak. Jadi Zira udah pernah belum melakukan konseling? Belum Kak. Belum pernah. Zira tahu nggak tentang misalnya pernah dengar nggak apa itu konseling? Pernah Kak. Apa itu Zira? Yang Zira tahu Kak, konseling itu seperti kita tuh membahas permasalahan seseorang. Iya betul. Menyampaikan permasalahan itu. Iya betul. Ada lagi? Itu saja Kak yang Zira tahu. Baik, betul yang disampaikan oleh Zira tadi. Kakak ingin menambahkannya. Jadi konseling itu dia untuk membantu seorang kliennya itu untuk mengatasi semua yang terjadi pada dirinya atau permasalahan yang sedang dia rasakan atau yang sedang dia hadapi. Jadi sekarang Zira udah tahu kan apa itu konseling? Sebelumnya di dalam konseling ini memiliki tujuan. Jadi tujuannya ini untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan yang sedang mengganjal atau yang sedang dirasakan yang sedang gak enak gitu oleh klien Zira, yang sedang Zira rasakan gitu kan. Zira bingung untuk cara mengatasinya bagaimana. Jadi Zira bisa melakukannya dengan konseling. Jadi Zira di dalam konseling ini tidak perlu takut juga untuk mengungkapkannya, karena di sini kakak akan menjaga kerahasiaannya. Jadi cukup di dalam ini saja kita bahas masalah ini. Tidak akan kakak bawa untuk keluar, karena kakak juga sudah melakukan yang kita sebelumnya. Zira udah yakin untuk melakukan konseling? Sudah Kak. Sudah yakin untuk mengungkapkan apa yang Zira rasakan. Jadi sekarang ini apa yang mau Zira ceritakan kepada kakak? Zira tuh ada masalah gitu Kak sama perkuliahan Zira. Iya, apa tuh? Zira kan di semester sebelumnya Zira habis lihat nilai IPK yang beberapa dosen itu kayak gak sesuai gitu Kak sama kerja keras Zira yang sudah lakukan selama semester sebelumnya itu Kak. Soalnya Zira merasa selama perkuliahan itu Zira sudah aktif. Zira tuh juga pernah tinggalan tugas gitu. Zira sering bertanya di kelas, menambahkan, kadang Zira memberikan kritik saran sama teman-teman yang presentasi. Tapi setelah nilai keluar, hasil IPK-nya tuh tidak sesuai dengan Zira. Bahkan saat ujian, jadi kalau kemarin itu kami ada ujian lisan ya Kak, dosen sendiri pun juga bingung siapa Zira, soalnya itu dia tidak pernah lihat. Jadi Zira bingung Kak, masalah nilai itu bikin Zira tuh kayak gak semangat lagi gitu. Zira udah ada untuk menanyakan hal tersebut sama dosen? Belum Kak. Belum. Jadi memang bapak ini bapak atau ibu? Dia ada beberapa dari mata kuliah yang nggak sesuai itu Kak, ada ibu ada bapak juga Kak. Ada ibu ada bapak juga. Jadi Zira udah melihat apa kesalahan apa yang pernah Zira lakukan gitu. Yang Zira rasakan mungkin yang menyebabkan
grup-grup, terus juga cuma sebatas aktif tapi tidak pernah gitu menyampaikan hal-hal yang lain gitu. Jadi kayak nggak sebatas aktif di presentasi aja Kak. Jadi dosennya dosen mungkin kayak tidak pendiam di kelas, jadi kayak nggak ingat gitu. Enggak ingat karena Zira aktif juga di grup. Di grup yang jarang Kak, jadi selama perkuliahan di presentasi Zira aktif Kak. Berarti setiap ada presentasi dari pembekalan dari dosen menyampaikan materi, Zira ada aktif. Ada Kak. Ada di sana Zira berarti selalu aktif ya di dalam perkuliahan. Teman-teman Zira ada nggak merasa juga mendapatkan nilai seperti Zira? Nggak ada sih Kak, tapi ada salah satu di kelas itu dia tuh yang termasuk tuh kayak dia nggak aktif Kak, bahkan makalah saja dia tidak bisa buat, tapi dia bisa mendapatkan nilai lebih dari Zira gitu. Jadi Zira tuh jadi kurang nggak percaya diri, merasa usaha kemarin tuh sia-sia. Berarti Zira ini berapa mata kuliah yang bermasalah gitu? Maksudnya yang merasa nilainya itu rendah. Ada 3 Kak yang kayak terganggu. Bahkan salah satu di antara 3 tuh Zira merasa mata kuliah itu tuh Zira banget juga, kayak ilmiah, kayak penggunaan mendeley, ketik atau buat artikel gitu. Dibantu dengan dosen pun di kelas pun Zira gitu, yang dibantu-bantu. Dengan mata kuliah tadi karya ilmiah. Jadi Zira mendapatkan nilai yang benar itu di karya ilmiah tersebut. Itu Zira mengumpulkan tugasnya ada tepat waktu. Ada Kak. Berarti tugas-tugasnya selalu dibuat. Tadi kan Zira ada mengatakan kalau di mata kuliah karya ilmiah ini memang mata kuliah yang Zira suka dan Zira banget gitu kan. Apa yang meyakinkan Zira kalau mata kuliah itu sesuai dengan Zira? Zira ngerasa di kelas itu dosennya pun sering menyuruh Zira maju gitu, kayak menjelaskan ulang kepada apa yang dosen itu jelaskan. Soalnya di antara teman-teman itu kalau misalnya kayak ngetik-ngetik, kayak berhubungan dengan nilai, itu kayak ada kurang nyambung Kak. Karena mereka pun juga rata-rata di kelas itu yang belum pernah mempelajari nilai itu. Sebelumnya Zira sudah mempelajari menilai di situ. Sudah Kak. Sudah. Jadi Zira itu yang meyakinkan Zira kalau mata kuliah itu benar-benar Zira kali gitu kan, sesuai dengan kepribadian Zira gitu. Iya, sesuai dengan apa yang sudah Zira pelajari sebelumnya. Jadi Zira sedikit menguasai lah di mata kuliah Kak. Ini mata kuliah karya ilmiah. Kalau mata kuliah yang lain? Yang satu lagi di bahasa Indonesia Kak, cuma di bahasa Indonesia mungkin karena Zoom ya Kak, mungkin di Zoom itu Zira juga pas bertanya aja buka kamera, habis itu tidak ada yang buka kamera. Itu mungkin buat bapak tuh nggak ingat gitu, nggak terlalu ingat dengan Zira. Itu bisa menjadi salah satu kendala Zira mendapatkan nilai lebih gitu. Mungkin Bapak tuh menilai Zira tuh dilihat dari aktif kamera kalau itu. Jadi
bikin rasa semangat Zira tuh udah kayak udah ada rasa malas gitu kalau habis gitu di kelas karena sebelumnya mendapatkan nilai yang tidak sesuai gitu kan. Mendapatkan nilai yang tidak sesuai. Mungkin seperti yang kakak katakan tadi, bapak itu kan tidak melihat wajah Zira. Mungkin bapaknya salah mengasih nilai pada Zira gitu. Itu mungkin menjadi kendala. Itu perkuliahannya Zoom terus atau ada pertemuan ke kelas? Nggak ada pertemuan di kelas Kak, Zoom terus dari awal sampai akhir. Kalau yang karya ilmiah? Karya ini itu kami di kelas Kak, di kelas Hadir setiap hari bapaknya. hadir. Enggak, tadi itu kadang ada dosen akan bapak itu ada dosen asistennya, jadi asisten itu asistennya, dia kadang-kadang aja. Asistennya kadang-kadang atau bapaknya? Bapaknya. Bapaknya kadang-kadang datang. Asistennya itu asistennya. Terus Zira udah pernah belum membicarakan hal tersebut kepada teman Zira atau mengungkapkan atau curhat kepada teman Zira? Belum ada sekarang. Belum ada. Itu berarti itu Zira pendam sendiri ya. Iya, makanya Zira kepikiran aja ingin bercerita ke sini Kak. Ingin bercerita. Kalau berkata sih Zira lebih kayak percaya diri aja lagi gitu untuk kedepannya. Dan seandainya nanti Zira bertemu dengan dosen tersebut atau bapak tersebut, Zira ingin apa yang akan Zira lakukan? Mungkin kalau bertemu mungkin ya Kak, Zira cuma ingin menanyakan dengan bapak tersebut alasan bapak ngasih nilai segitu ya, terus alasan bapak tuh di mana letak kesalahan Zira gitu, jadi Zira bisa memperbaikinya untuk semester selanjutnya Kak gitu. Kalau untuk nilai ujian Zira, ada Zira lihat? Ada Kak, karena bapak tuh sebelumnya sama karena lisan, jadi dia semua tanya bapak tuh nggak bisa jawab Kak. Jadi Zira sendiri bingung di mana letak kesalahan Zira karena dapat nilai yang tidak sesuai itu. Berarti semua ujian, semua tugas-tugas Zira kerjakan ya? Iya Kak. Mungkin bapak itu salah memberikan nilai kepada Zira. Jadi Zira tadi ingin kalau ketemu sama bapak tersebut, Zira ingin menanyakan kesalahan nilai yang Zira dapat gitu kan. Jadi di dalam konseling ini ada cara untuk membuat Zira untuk menyampaikan yang Zira rasakan atau mengungkapkan yang Zira rasakan itu melalui kursi kosong. Jadi di sini Zira nanti menyampaikan apa yang Zira rasakan, dan kalau Zira bertemu dengan bapak itu bisa Zira lakukan dengan kursi kosong ini. Zira bisa membayangkan kalau di kursi ini ada bapak tersebut dan apa yang akan Zira bicarakan kepada bapak itu, supaya nantinya di waktu pertemuan Zira besok dengan bapak itu Zira tidak canggung lagi untuk membicarakannya. Apakah Zira mau melakukan untuk cara teknik kosong ini? Boleh Kak? Boleh. Sekarang Zira kursinya boleh sejajar dengan kursi ini yang ada ke sini. Bayangkan kalau di kursi ini ada bapak tersebut, dan apa yang akan Zira sampaikan ke bapak tersebut? Baiklah Zira, sebelumnya Zira minta maaf dulu sama bapak untuk minta waktunya sebentar. Zira ingin membahas mengenai nilai yang telah bapak berikan di kuliah kemarin. Ada kesalahan yang Zira lakukan sehingga nilai yang bapak berikan Zira
menyinggung bapak tersebut. Jadi Zira bisa mengatakan dengan bapak itu kayak datang pertama, Assalamualaikum Pak, mohon izin sebelumnya Pak, saya Zira ingin datang ke sini untuk menanyakan terkait nilai di mata kuliah karya ilmiah contohnya. Jadi Pak, ya nanti kan bapaknya nanti akan menjawabnya dengan baik gitu. Tapi kalau Zira menyampaikan langsung itu nanti takut bapaknya tersinggung. Tapi yang kata-kata Zira tadi udah bagus, itu udah benar, itu untuk Zira mengungkapkan apa yang sedang Zira rasakan. Jadi lebih baik yang kayak kakak contohkan tadi itu jelaskan maksud dan tujuan Zira. Jadi Zira ingin datang ke sini Pak untuk menanyakan terkait nilai Zira di mata kuliah karya ilmiah. Ya ada apa pasien bapak tersebut bilang kayak gitu. Iya Pak, waktu itu Zira ada Pak membuat tugas semuanya dan Zira mengikuti semua tugas yang bapak berikan. Nilai ujian Zira juga tinggi Pak. Terus tapi ada teman Zira Pak, jelasin kalau perlu Zira jelaskan. Tapi teman Zira ada dia tidak bikin tugas, tapi ada nilai ujiannya rendah, dan nilai dia lebih tinggi Pak daripada Zira. Dan maksud Zira kesini menanyakan Pak, apa ada tugas-tugas atau nilai yang kurang Pak yang membuat nilai Zira jadi rendah gitu atau kurang bagus Pak. Terus kan bapaknya akan meresponnya dengan baik, tapi Zira kayak lebih baik menceritakannya dengan baik, menanyakannya ke bapak itu dengan baik. Pasti nanti Zira akan mendapatkan respon yang baik oleh bapak tersebut. Atau mau dicoba lagi atau bagaimana? Boleh Kak dicoba lagi? Iya, silakan. Bapaknya Zira kalau perkenalan. Kenalan Pak, saya Zira Lufiani dari kelas BKA semester 2. Mohon maaf sebelumnya Pak, minta waktunya. Tujuan Zira menemui Bapak untuk menanyakan mengenai permasalahan nilai dari semester sebelumnya Pak. Soalnya Zira merasa nilai yang kemarin sebelumnya Pak tidak sama dengan hasil yang Zira kuliah yang Zira lakukan sama kemarin Pak. Zira mau menanyakan kesalahan apa saja yang Zira lakukan selama perkuliahan sehingga nilai Zira cukup rendah. Sedangkan teman Zira salah satu teman Zira ada yang tidak mengerjakan tugas dan dia pun tidak mengerti dengan materi tersebut Pak. Apalagi ujiannya tidak setinggi Zira, tapi nilai yang didapatkannya itu lebih tinggi dari Zira Pak. Itu bagaimana ya Pak? Jika kalau Zira dan sudah selesai juga mungkin setelah waktu menjelaskan Zira akan mengucapkan terima kasih. Sudah ya bagus yang disampaikan oleh Zira tadi. Zira sudah merasa lega mungkin kan. Jadi posisi Zira boleh kembali ke seperti semula. Setelah Zira melakukan pembicaraan dengan membayangkan bapak tadi, apa perasaan Zira yang Zira rasakan? Mungkin Zira rasa setelah coba tadi mungkin jika Bapak bertemu dengan Bapak lagi Zira tidak grogi, dia tidak salah kata dan Zira pun juga dapat prakteknya untuk lebih sopan gitu jika menuju itu. Jadi kira-kira kapan waktu Zira ingin melakukan pertemuan dengan bapak tersebut? Seolah jika Zira mengabari Bapak tersebut dan Bapak tersebut ada waktu kosong untuk dapat bertemu, mungkin Zira
silakan Bapak bertemu dari Bapak. Eh, Kapan waktunya kira-kira Zira? Mungkin Zira mau coba 2 hari ke depan Kak, soalnya Zira mau menanyakan dulu waktu Bapak. Jadi Zira usahakan 2 hari kemudian ketemu Bapak. Berarti dalam 2 hari ke depan Zira akan mengabari Bapak tersebut. Bisa nggak kalau sehabis ini Zira menghubungi Bapak tersebut secepatnya? Bisa Kak, hubungi dulu terus minta waktu. Iya. Jadi setelah Zira hubungi Bapak tersebut, nanti Zira mendapatkan sudah berbicara dengan Bapak itu, mudah-mudahan Zira mendapatkan jawabannya dan kita bisa melakukan konseling lagi dengan kakak. Jadi kakak akan menunggu apa yang Zira dapatkan atau kabar baik dari Bapak itu, dari cerita yang Zira lakukan dengan Bapak itu. Kakak akan menunggu jawabannya dan kakak akan mendengarkannya. Terus apa yang Zira dapatkan dari konseling tadi? Zira tuh merasa lega, bisa diceritakan apa yang Zira rasakan tadi, terus dapat juga solusi untuk menyelesaikan permasalahan Zira tadi dari kakak, seperti untuk berbicara dengan dosen tersebut, dan Zira merasa cukup dapat solusi tersebut dengan tenang. Iya, bagus sekali. Pesan Zira untuk kedepannya dalam konseling ini apa? Dari konseling ini Zira dapat menemukan solusi-solusi masalah Zira, dan Zira juga dapat bercerita dengan kakak, dapat solusi juga dari kakak. Terus semoga Zira juga bisa lagi terbuka bercerita dengan kakak. Ya, bagus sekali itu Zira. Sekarang kakak ingin bertanya, apa yang akan Zira lakukan untuk kedepannya? Setelah nanti permasalahan Zira dengan Bapak tersebut telah selesai, Zira akan lebih semangat lagi dengan kuliahan dan lebih percaya diri dan tidak perlu memikirkan nilai tersebut lagi. Jadi yang disampaikan Zira tadi sudah bagus. Itu pesan, kesan dan apa yang akan Zira lakukan ke depannya. Jadi kapan Zira akan menghubungi kakak lagi? Secepatnya Kak, setelah Zira bicarakan permasalahan tadi dengan Bapak, Zira akan menghubungi Kakak dengan secepatnya. Iya, baik. Terima kasih Zira. Mungkin nanti kita komunikasi lagi. Mungkin sampai sini dulu konseling kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin itu saja.